Jadi guys, aku tuh tadi sempat muter-muter ke warung-warung dan aku udah sampai 3 warung kayak gitu, 3-4 warungan kayak gitulah. Itu cuman sekedar nyari ini guys. Ini tuh garam gitu. Jadi di Cina tuh lagi krisis garam. Terus orang-orang tuh pada nyetok garam yang banyak banget karena laut Cina itu tercemar sama uh, apa bahan nuklir dari Jepang kayak gitu. Jadi semuanya pada panik kayak gitu. Terus bakalan aku share videonya ke kalian seperti apa dan bagaimana kejadiannya. Pokoknya ikutin terus video aku. Ya guys, jadi ini ada berita yang kurang tidak mengenakan di Cina gitu. Karena pada tanggal 24 Agustus, tepatnya itu jam 12 siang waktu Beijing itu, air laut itu terkena polusi akibat pembuangan limbah nuklir dari Fukushima Jepang itu dibuangnya ke laut kayak gitu. Terus perkiraan dari polusi itu sekitar 200 hingga 210 ton itu yang masuk dan mencemari laut di Cina kayak gitu. Jadi makanya orang Cina itu pada panik, mereka tuh pada mencari garam buat stok masak mereka karena ini jangkanya pasti bertahun-tahun kayak gitu guys, nggak bakalan secepat 1 tahun 2 tahun kayak gitu, dampaknya pasti lama banget. Dan kalau udah tercemar itu kan otomatis kan buat kesehatan itu bakalan terganggu. Makanya orang Cina itu tahu sendiri kan, mereka itu paling suka sama kebersihan, paling bersih, paling rajin. Dan kalau makanan apa-apa sesuatu itu di Cina itu harus benar-benar bersih kayak gitu guys. Jadi mereka takut banget, takut sakit, takut mati gitu, orang Cina itu seperti itu. Dan pencemaran itu udah mulai berlangsung dari 24 Agustus itu kemarin ya, dan itu tuh berefek banget ke Cina. Jadi sampai penangguhan total produk akuatik dari Jepang itu memang di stop gitu. Mereka tuh tidak mengimpor dulu karena buat melindungi konsumen warga Cina itu biar tidak tercemar dari akibat limbah itu ya guys ya. Jadi di Cina berita di mana-mana itu yang lagi rame itu, bahkan di momen-momen WeChat itu, di berita di Weibo entah segala macamnya itu banyak banget dan rame banget itu lagi dibicarakan kayak gitu guys. Dan di berita Cina itu juga udah muncul analisis dampak dari pembuangan limbah nuklir Jepang itu guys. Itu diantaranya makanan laut itu sudah dilarang kayak gitu guys, karena kalian tahu sendiri kalau air laut udah tercemar itu pasti berakibat fatal buat hewan ataupun binatang-binatang laut kayak semacam udang, ikan, kerang atau sebagainya. Pokoknya yang tumbuh dan berada di laut itu udah tidak bisa dikonsumsi lagi, apalagi airnya kalau udah tercemar. Jadi air lautnya yang udah tercemar itu airnya bakalan ada 2 warna guys gitu. Kalau itu tanda-tanda kalau udah air laut itu udah tercemar gitu. Terus analisis dari dampak lainnya itu restoran laut itu bakalan tutup karena orang-orang pembeli dari Cina itu pasti bakalan takut lah ya, bakalan takut makan seafood kayak gitu. Terus koki itu bakalan beralih haluan, bakalan banyak yang nganggur cari pekerjaan baru karena restorannya itu tutup guys. Terus harga rumah yang di daerah dekat laut kayak semacam seperti Shanghai gitu, itu tuh sekarang murah gitu. Akibat dampak dari pembuangan limbah itu udah dianalisis seperti itu guys. Jadi jangkanya itu panjang. Jadi rumah-rumah yang dekat laut itu tuh udah murah, udah pasti turun harga kayak gitu. Terus rumah yang di atas di daratan tinggi itu melonjak naik jadi mahal guys. Itu terutama daerah Xinjiang kayak gitu, itu pasti bakalan mahal. Ini aku baca, ini sekadar analisis dari berita yang aku baca kayak gitu guys. Jadi orang Cina itu udah memperkirakan jangka panjangnya kayak gitu, nggak jangka pendek tapi mereka mikir jangka panjang karena polusi nuklir itu pasti bakalan bertahun-tahun kayak gitu guys.
Terus daerah Sanya itu bukan lagi kota wisata populer di Cina. Sanya itu daerah Cina yang tidak ada musim dinginnya. Jadi itu kayak semacam pulau kecil kayak gitu, daerah Cina di negara wilayah Cina itu, dan itu tuh biasa buat liburan kayak gitu. Dulu kan menjadi tempat favorit populer gitu. Sekarang karena akibat ini, jadi akibat limbah yang masuk ke air laut gitu, Sanya udah bukan menjadi tempat wisata populer lagi di Cina kayak gitu kan. Terus Olimpiade maritim yang diadakan di laut itu bakalan ditiadakan kayak gitu. Terus larangan makan lobster, ikan kayak gitu. Pokoknya hasil-hasil dari laut itu bakalan di stop di Cina kayak gitu guys. Terus ini aku ke warung tadi muter-muter tuh cari garam, dan di warung sini tuh udah nggak ada. Ini yang aku ambil videonya tuh cuman satu warung ya guys ya, karena warung lainnya itu penuh dan mereka tuh banyak banget yang nyetok garam. Mereka tuh nyetok garamnya bukan cuman 10 atau 100 bungkus gitu guys, kadang nyampe berdus-dus banyak kayak gitu. Dan kebetulan aku tadi belinya nggak terlalu banyak karena aku takutnya bosku itu beli banyak di kantor kayak gitulah guys. Jadi aku antisipasi cuman buat yang di rumah aja kayak gitu, soalnya bosku juga nggak ada omongan ke aku suruh beli garam kayak gitu. Jadi aku belinya cuman sedikit aja gitu. Jadi itu berita yang lagi rame di Cina, itu tentang masalah yang pencemaran limbah nuklir dari Fukushima Jepang itu udah mulai masuk ke perairan Cina kayak gitu. Dan beritanya itu tuh bakalan berulang lagi di Cina, dan biar mereka tuh pada ngerti kayak gitu loh guys, karena memang bahaya banget ya kalau limbah nuklir itu seperti apa kayak gitu. Nah kalian tahu sendiri kan nuklir itu terbuat dari bahan apa, bahan kimianya itu pasti banyak banget, terus pasti dosisnya juga kuat banget kayak gitu, pasti berpengaruhnya ke tubuh tuh ya ngefek banget kayak gitu guys. Karena kita ngebayangin aja lah nuklir itu seperti apa aja udah ngeri ya, apalagi kalau sampai bahannya itu sampai merasuki ke tubuh kita, itu pasti bakalan berbahaya banget gitu. Jadi emang di Cina itu sedang tidak baik-baik saja, tidak baik-baiknya saja itu ya seperti itu. Jadi sekarang banyak banget toko, tadi bahkan aku sempet ke 3 atau 4 toko itu, semuanya itu yang nyetok garam itu cepet habis guys. Jadi aku lihat orang tuh banyak banget pada jalan tuh pasti bawa tentengan ada garam, bawa lagi dus-dusan isinya garam kayak gitu. Terus di momen WeChat juga teman-temanku itu banyak banget yang nyetok garam kayak gitu guys. Jadi mereka itu emang takut, terus mereka juga waspada sama diri mereka sendiri kayak gitu ya, karena sangat berbahaya sekali pastinya kayak gitu. Jadi buat kalian semuanya yang ada di Cina yang belum nyetok garam, yang tidak tahu masalah berita ini kayak gitu, silakan kalian mencari garam secepatnya, takutnya stoknya habis. Karena yang mereka takutkan itu seperti ini guys, mereka kalau tidak nyetok dan beli garam sekarang, otomatis garam yang baru datang besok hari, garam yang datang di warung itu, stok yang baru dari warung itu dari air laut yang udah tercemar sama polusi nuklir itu guys. Jadi mereka takutnya tuh seperti itu. Dan kenapa mereka buru-buru beli? Karena biar mereka tuh dapat stok yang lama kayak gitu. Karena kalau stok yang baru kan otomatis udah tercemar gitu. Jadi itu yang mereka takutkan kayak gitu, itu yang mereka khawatirkan. Terus kenapa sampai rame sebegitu ramenya itu di supermarket itu garam sampai habis sama sekali guys. Di rak-rak itu pun jarang kayak gitu. Jadi mereka buru-buru beli stok garam yang banyak di rumah kayak gitu. Terus kayak makanan laut itu yang semisal mereka udah beli itu yang diawetin atau apa, mungkin mereka tetap ya udah ada gitu. Cuman kalau yang masih baru, masih fresh gitu, mungkin mereka mikir-mikir. Dan Cina itu kalau sesuatu yang udah
udah viral, terus udah diomongin gitu, semisal masih ada 1-2 pedagang atau restoran yang menjual seafood gitu, pasti nggak bakalan laku guys, karena mereka udah tahu air laut itu udah tercemar dan mereka takut bahayanya, mereka takut juga bahwa limbah nuklir yang ke air laut itu merasuk ke tubuh kita gitu. Jadi orang Cina kan tahu sendiri ya, buat kesehatan itu mereka pasti nomor 1. Mereka takut sakit, mereka takut mati. Itu orang Cina itu seperti itu, dan mereka selalu mengusahakan, bahkan obat-obat pun mereka tuh kadang selalu yang herbal gitu. Kebanyakan di Cina itu yang herbal, obat-obat yang semacam obat yang dari obat-obatannya itu mereka jarang banget guys, kecuali ya dari resep dokter kayak gitu. Kalau obat-obat warung kayak di Indo itu, di Cina itu jarang. Jadi mereka tuh kebanyakan yang beli di apotek yang resep dari dokter kayak gitu guys. Jadi semoga kalian tahu berita ini, semoga kalian mendengar dan membaca berita ini, semoga kalian mengupdate terus berita ini, apa yang terjadi di Cina, apa hal yang terbaru di Cina, dan semoga ini dapat membantu kalian semuanya, saudara-saudara kita yang ada di Cina. Semoga kita senantiasa selalu diberi kesehatan dimanapun kita berada, semoga selalu dilancarkan rezekinya, dan sukses buat kita semuanya. Saling mengingatkan, saling memberi informasi yang baik buat sesama, dan semoga kita sama-sama sukses di negeri Cina ini. Amin amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih udah nyimak video saya dari awal sampai akhir, dan terima kasih udah support saya selama ini. Pokoknya terima kasih buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.